hatersnya Persija dibanding loversnya kayaknya banyakan hatersnya gitu. Iya, susah Kita banget. kadang-kadang bahkan orang Betawinya sendiri sukanya bukan Persija zaman-zaman waktu itu gitu. Susah ya. Di tukang ojek aja, pangkalan tukang ojek banyak yang nggak suka Persija. Gue Persija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania Persija warisan babe gue. Oke, kali ini bareng gue Yasin, biasa dipanggil Nay. Kali ini gue dapat tugas nih dari Koril dan teman-teman tim buat ngebawain program baru di YouTube RKJ. Yaitu programnya kita bakal ngobrol atau lebih biasa denger-denger cerita dari salah satu toko atau yang biasa di belakang layar RKJ selama ini. Oke, sekarang langsung aja. Kali ini udah ada salah satu toko yang lu nggak bakal lupa atau yang lu selalu ingat. Pokoknya kalau ngobrol sama dia, lu bakal siap salah. Siapa lagi kalau bukan Bang Dul? Siap, Bang. Assalamualaikum, Bang Dul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol lagi nih Bang Dul, tapi Siap. di tema yang beda. Terakhir kita ngobrol di RKJ Ngaip nih Bang Dul. Iya, waktu Sekarang itu di acara Kemcer. Sekarang beda nih Bang Dul, kita ngobrol lagi cuma di program yang beda. Cuma yang sama, jaket kita doang Bang Dul yang sama sekarang. Betul. Sekarang promosi juga buat teman-teman anggota RKJ Ngaip ya kan. Kita punya jaket baru. Oke, ya udah Bang Dul. Mungkin kan kita doang sama beberapa anggota doang nih yang tahu Bang Dul. Mungkin teman-teman YouTube atau media sosial atau dunia maya belum tahu Bang Dul. Boleh perkenalan diri Bang Dul? Oke, nama gue Abdullah Sapi. Cuman kalau di Jakmania orang kenalnya Dul Gimbal atau enggak Bang Dul. Oke, nah Bang Dul. Nomor KTA Bang Dul apa ya Bang Dul ya? Sebutin Bang Dul. KTA kalau yang lama hafal, yang baru justru enggak. Oke, ya udah yang lama aja dah. Yang lama 60.027.05.00. Oke, nggak diraguin lagi. Berarti Bang Dul masih muda karena ingatannya masih hafal, masih bagus. Amin. Oke, langsung aja nih Bang Dul ya. Kita boleh kan di sini ya nanya ya. Siap. Siap salah ya Bang Dul ya. Kita mau nanya Bang Dul, cerita awal mulai suka Persija gimana sih Bang Dul? Suka Persija sih sebenarnya dari kecil, dari zaman-zaman masih SD, sering masih dibawa-bawa sama bokap babe. Dulu sama almarhum ade sering diajak ya nonton ke Menteng, nonton di Lebak Bulus, nonton bahkan away juga, pernah away diajak ke Lampung, pernah away diajak ke Aceh. Kayaknya sih memang dari kecil banget kita udah dikenalin sama bola gitu, khususnya buat nonton Persija. Berarti salah satu bisa dibilang warisan babe gue juga ya Bang Dul ya? Iya, benar-benar. Oke, Bang Dul emang dari bokap nih, ya kan? Kalau kita emang dari turun menurun ya. Kalau kita mah, oke itu kan cerita Bang Dul tuh. Awal mulai suka Persija berarti bokap emang dulu emang suka bola juga ya Bang Dul ya? Iya. Nah, kalau gue tahu pengalaman Bang Dul dong, selama nonton Persija itu Bang Dul. Apa itu Bang Dul? Pengalaman nonton Persija zaman-zaman masih diajak sama babe. Itu sih serunya pertama ya namanya masih bocah ya kan, udah pasti kita berharap sama uang jajan lebih gitu. Karena ketika kita udah sampai di lapangan itu biasanya kita emang kalau lagi istirahat dapat duit lebih buat jajan. Ngincernya sih awalnya itu gitu. Awalnya kita suka diajak nonton bola. Sebenarnya bukan nonton Persija doang sih.
nonton Tarkam pun harapan kita dapat uang jajan lebih sih. Gitu kita dulu pernah tuh Bang Dul nonton di Joglo, di Keburan juga. Pokoknya tahu kuning Bang Dul ya. Nah, benar ya. Itu. Oh berarti itu zaman SD ya Bang Dul? Zaman SD. Zamannya Bang Dul SD kita mungkin belum lahir Bang Dul ya. Masih program. Masih program ya. Masih bentuk cairan mungkin Bang Dul atau masih niat ya. Lu nonton bola berarti sama orang tua Bang Dul lebih kayak gitu. Iya. Dari abang juga gitu Bang Dul. Ade Bang Dul. Ade suka. Berarti emang Bang Dul nih salah satu emang lingkungannya keluarganya tuh suka bola semua, termasuk mantan korwil kita nih yang pertama Bang PI itu masih lingkup. Iya, salah satu keluarga Bang Dul juga suka Persija. Kalau cerita awal paling berkesan Bang Dul, tadi kan ceritanya kan ke Lampung, ke Aceh. Nah ini mungkin pas dewasanya Bang Dul, ceritanya gimana tuh Bang Dul? Kalau away paling berkesan nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Bang Dul paling berkesan ya ketika lawan Persita. Ketika lawan Persita justru itu away yang paling berkesan menurut Bang Dul. Karena dulu awal-awal kita away ke Tangerang belum ada Clash The Jack sama Viola, bahkan sama apa ya, Persikota Sporternya ini kan Batman gitu. Iya, kita belum ada clash itu. Itu pengalaman pertama antar supporter yang persaudaraannya erat gitu. Jadi menurut Bang Dul itu berkesan, sangat berkesan gitu. Terlepas dari sekarang udah ada clash, Bang Dul sih nginget banget zaman-zaman masih persaudaraannya masih erat waktu itu gitu. Karena jaraknya juga jaraknya nggak jauh Bang Dul ya. Kayak kita ke Ciledug udah Tangerang, ke sana juga udah ke Tangerang juga. Waktu itu juga dengar cerita benar gitu Bang Dul. Supporter sono Bang Dul belajar ke kita ya, benar Bang Dul sejarahnya itu ya. Viola awal-awal berdirinya memang yang ngajarin The Jack. Dulu Bang Dul sering datang sama beberapa orang kayak Iqbal, Chandra, Bang Chandra gitu. Dan beberapa teman-teman Bang Dul juga yang jadul, yang dulu ikut sering datang ke Viola gitu. Oh iya, buat teman-teman juga Bang Dul juga sampai sekarang masih aktif di yang Jack jadul itu ya Bang Dul ya? Masih. Makanya seru juga tuh Bang Dul. Kita aja kadang kalau ketemu teman-teman lama seru cerita, apalagi yang dulu masa The Jack masih dikit ya kan. Berarti emang Tangerang emang seru Bang Dul. Waktu kita juga masih SD atau SMP, kita dengar tuh Bang Dul yang itu udah jelek ya Bang Dul, yang bentrok di Polres tuh Bang Dul. Kita ya cuma dengar cerita Bang Dul, belum ngalamin, kesana cuma main doang tuh Bang Dul ya. Padahal emang kalau misalnya deket masih ini, sekarang juga masih Bang Dul ya. Alhamdulillah sih sekarang katanya sih dengar-dengar katanya udah mulai erat lagi. Semoga baik-baik aja lah ya. Oke Bang Dul, itu paling berkesan. Tapi kita pernah dengar juga Bang Dul kalau lagi ngobrol pernah ke away Makassar waktu itu Bang Dul. Makassar nggak sempat ikut. Oh nggak ikut. Bang PI kalau nggak salah yang ikut. Oh, yang ketinggalan itu Bang Dul? Yang ketinggalan bukan Makassar, ketinggalan itu Solo. Oh Solo ya Bang Dul? Iya Solo. Ketinggalan, terus udah mesen tiket kereta, tapi malah naiknya naik bis kota. Itu mau kemana Bang Dul? Mukanya aneh kan? Oh betul, jangan-jangan mau ke kamu rambutan ya dari Kebon Jeruk. Oke Bang Dul, itu paling berkesan berarti kan Solo. Berarti emang dari zaman dulu tuh Bang Dul emang udah aktif juga Bang Dul ya, selain di Kebon Jeruk, di pengurusan pusat ngikut Bang PI ya Bang Dul ya? Iya benar. Gitu, kan? Ngurus away. Bang Dul juga salah satu yang koordinator bis juga kan waktu itu titiknya di perapatan ya Bang Dul ya? Di perempatan ya. Perapatan Kelapa 2 yang sekarang di Alfa Pas Monumen 3. Makanya sekarang titiknya di situ ya, karena dulu ya di Sawangan dikit gitu titik kumpulnya. Sekarang kan dari tadi ceritanya Bang Dul nih, sekarang cerita sedikit Bang Dul dalam RKJ Bang Dul. Bang Dul itu pengalamannya tentang RKJ Bang Dul, sejarah Bang Dul lah gitu kan. Setahu Bang Dul, setahu kita gabung juga karena diledekin ya Bang Dul, nongkrong kita nama satu titik sini dibilang, wah lu suka Persija juga kan, makanya nyambung dari itu Bang Dul. Boleh ceritain Bang Dul ke teman-teman Bang Dul. Awal Bang Dul di RKJ, Bang Dul dapat amanat dari Korwil pertama Bang PI buat
narik anggota sih awalnya sih, buat narik anggota, nyari titik-titik Jakmania atau Persija lovers. Dulu kan kita masih minim banget tahun 2000-an hatersnya Persija dibanding loversnya, kayaknya banyakan hatersnya gitu. Iya, susah Kita banget kadang-kadang bahkan orang Betawinya sendiri sukanya bukan Persija zaman-zaman waktu itu gitu. susah ya. Di tukang ojek aja, pangkalan tukang ojek banyak yang nggak suka Persija. Dia lebih suka kayak Persib lah, Persipura, PSM gitu. Dulu PSM juga lagi bagus-bagus ya tahun 2000, makanya banyak yang suka PSM gitu. Ya itu sebenarnya sih PR, makanya akhirnya Bang Dul yang disuruh sama Bang PI ditugasin. Lumayan susah. Pertama, kenapa susah? Kita dulu di era-era tahun 2000-an kita terkenal sama ribut antar kampung, Bang Nay. Ribut antar kampung, dari kelurahan satu ke kelurahan lain ribut. Di kelurahannya sendiri Ada tongkrongan Bang Dul. beda RW ribut. Iya. Di RW-nya sendiri beda RT ribut juga gitu. Di RT-nya juga beda gang ribut. Beda tongkrongan juga ribut gitu. Benar. Nah itu yang bikin PR sih sebenarnya, tugas berat dari Bang PI. Tapi alhamdulillah tugasnya itu bikin Bang Dul sekarang jadi tahu di mana titik-titik awalnya dulu anak-anak The Jack ngumpul gitu, kayak misalnya di Kelurahan Sukabumi, Bang Dul tahu titik-titiknya di Kelapa Dua, di Kebon Jeruk, di Kedoya, di Duri Kepa. Bang Dul tahu itu titik-titiknya gitu. Di mana dulu awal-awal mereka sering kumpul, sering berangkat gitu. Bermula dari situ ya mulai deket-deketin satu-satu. Akhirnya sekarang ngumpul, alhamdulillah sekarang Kebon Jeruk udah jadi satu. Itu berkesan menurut Bang Dul, itu sangat berkesan banget gitu. Sangat berkesan malah kalau menurut Bang Dul. Dari dulu yang sering tawuran, sekarang kita tuh udah alhamdulillah jauh dari tawuran antar kampung lagi. Benar. Kita ngalamin juga tuh Bang Dul ya kan. Emang di fase kayak gitu yang tadi bilang Bang Dul sendiri ya kan, kita pakai atribut aja bilang, wah lu siapa gitu. Tapi sekarang dengan metodenya yang Bang Dul dari dasar dibilang ya kan, kita harus saling kenal, stop lah tawuran-tawuran. Sekarang ya alhamdulillah nyata Bang Dul. Kita dulu nyebutnya power of Jakmania. Power of Jakmania. Kita juga kan sendiri nih pernah ngalamin Bang Dul, kalau ada yang berantem ya kan, berantem, sosok jadi petugas, padahal kita yang digebukin. Iya. Kayak gitu ya kan, sosok ini ya kan. Itu emang ceritanya Bang Dul dari emang kita waktu dulu tuh masih SMP Bang Dul, ngelihat sosok Bang Dul tuh celananya gombrong, emang rambutnya gimbal kayak gitu ya kan, ngurus-ngurus hal kayak gitu, suka sowan kesini sowan sini. Emang di zaman era dulu STM juga Bang Dul terkenal Bang Dul, makanya STM ini berantem sini. Kita pun yang lagi di waktu itu SMP Bang Dul masih susah Bang Dul nyatuin sana sini, kembali lagi power of Jakmania. Jadi ya udah tinggalin lah hal-hal negatif ya Bang Dul, tawuran antar kampung. Intinya kita sebelum keluar, kita di diri kita dulu, lingkungan kita dulu Bang Dul ya. Bener Bang Dul, sekarang berasa Bang Dul apa yang Bang Dul terapin sampai sekarang, alhamdulillah kita udah hampir nyatu semua. Jadi ini teman-teman buat info, Bang Dul ini salah satu pembina juga yang selalu sarannya nih, udah lu sama kelurahan ini sama ini ya udah, kalau nonton bola gabung, apapun gabung. Jadi saling kenal itu ya mengurangi gesekan juga ya Bang Dul. Kalau misalnya kita kenal kan, wah lu siapa? Oh iya kenal. Jadi malu kalau buat berantem gitu ya Bang Dul. Apalagi udah gede gitu Bang Dul. Oke, itu kan pengalaman di RKJ Bang Dul. Kalau cerita berdirinya RKJ Bang Dul, versinya Bang Dul nih, kalau kemarin kan dari Korwil kita udah omongin Bang Dul, itu di program kemarin ngobrol santai bareng Korwil, ex Korwil, ketua zona. Sekarang versinya Bang Dul sendiri Bang Dul, kalau boleh tahu Bang Dul. Versinya Bang Dul ya, sebenarnya kalau yang lebih ngerti banget sih harusnya Bang PI gitu. Seharusnya gitu. Tapi memang berawal dari sebenarnya dulu ada namanya siapa ya, temannya Bang PI. Dia dulu wartawan. Bang PI itu sering dicengin sebenarnya sama dia. Lu gagap. Namanya Bang Gagap. Bang Gagap. Iya, Bang PI itu dicengin sama dia, demen bola, cuman nggak demen Persija, tapi
nggak ikut Jakmania gitu. cuma Bang Gagap, nafas lah ya? iya dicengin gitu. Ya udah, Bang Pei kan orangnya kalau di challenge maju Iya, terus iya ya kan, benar, orangnya emang. maju terus dia kalau di challenge. Ya udah akhirnya, ya udah kapan gue ajak ke nian ke Menteng, diajak lah Bang PI ke Menteng. Makanya Bang Dul sama Bang PI nomor KTA-nya tuh agak Nggak beda beda aja? gitu, agak beda, Oh, agak beda. nggak bareng, Oh. beda eranya Bang Dul sama para pendiri yang lainnya nih. Oh, Itu iya. agak bareng, agak dempet-dempet. Kalau Bang PI memang kalau nggak salah jaraknya kayak beda cuman seminggu atau 2 minggu gitu. Makanya dia nomornya lebih kecil dibanding Bang Dul gitu. Nah, dari situ akhirnya ketika Bang PI duluan ke Menteng, Bang PI di challenge lagi nih. Iya. Kalau nggak salah di challenge-nya sama Bung Ferry. Bisa nggak bawa anak-anak Bonjeruk ke launchingnya Leonardo. Luciano Leandro, Luciano di Pondok Indah. Pondok Indah. Buku itu ya Bang Dul ya? Iya, buku, launching buku. Ya udah dibawa sama Bang PI ke Pondok Indah. Dengan dulu syaratnya 25 orang. 25 orang kita ke Pondok Indah. Launchingnya buku Luciano Leandro. Nah, di situ mungkin Bung Ferry respect lah gitu. Wah, berarti bener nih pengen diriin Korwil. Ya udah akhirnya disuruh balik lagi ke Menteng ngurusin KTA yang 25 orang. Akhirnya berdiri lah. Tapi emang kita dengar tuh kalau bicara Bang Pei emang ya namanya udah nggak asing lagi, emang udah familiar. Kita dari yang angkatannya Bang Dul juga dulu ngikut yang bola apa tuh Bang Dul? Yang Coca-Cola. Yang Coca-Cola Iya, yang giring kita bola. ngeliat baju samaan, sampai dulu di peruntakan sih Kelapa 2 bola dibagi-bagi ya Bang Dul ya? Iya, betul. Karena saking banyaknya, karena waktu itu Korwil Kebon Jeruk ngikut ya Bang Dul ya dalam kegiatan itu. Terus juga kalau boleh cerita tentang Bang Pei juga, kita dulu Bang Dul di zaman Bang Pei kan Bang Pei MC juga Bang Dul ya di Ya, Lebak benar. Bulus ya itu. Seperti MC dia. Iya, makanya kalau udah kita ketinggalan nih, dengar wah suara Bang Pei ini udah mulai, masuk buru-buru kan. Tahu sendiri di Lebak Bulus Bang Dul ya kan. Iya. Antriannya kalau udah telat, Bukan main. udah sulit dah emang kalau dulu. Apalagi nggak boleh sama orang dulu ya. Kenapa Bang Dul? Siap. Nah, Siap salah ya Bang Dul. Lanjut Bang Dul, Siap. cerita sedikit nih Bang Dul. Menurut Bang Dul, RKJ dulu sama sekarang tuh gimana Bang Dul? Kalau Bang Dul sih ngelihatnya secara keseluruhan ya solid, mungkin lebih solid dulu gitu. Karena kalau Bang Dul ngeliat gini, dulu kita masih nerapin sowan gitu, sowan misalnya Kelapa 2 sowan ke Kampung Baru ntar sowan ke Duri Kepa gitu. Yang sowan itu bukan pentolan-pentolannya doang, memang pentolannya pun ngajak bawahan-bawahan Oh iya, untuk anggotanya. ngenalin nih Anggotanya. gitu. Bahwa kalau kita nggak sering ketemu, kita gimana mau makin akrab. Bener, Iya. bener. Justru persaudaraan kita karena kita sering ketemu itu kita nerapin itu sebenarnya copy paste dari cara-caranya Bung Ferry. Ya benar. Kalau nerapin itu gitu. Minggu ini Bung Ferry kadang-kadang di Manggarai, minggu depan di Menteng, minggu depan di mana lagi, di mana kadang di Kebon Jeruk gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita copy paste gitu. Bukan kadang-kadang, banyak beberapa Banyak, metode-metodenya Bung Ferry yang kita copy paste di RKJ. Jadi kalau dibilang dulu sama sekarang, kayaknya yang ketara itu soal keakraban, kepersaudaraan nih. Kalau yang sekarang bukannya enggak, keakrabannya ada, Bang Dul ngelihat ada, tapi kalau Bang Dul lihat itu aja orangnya gitu. Mungkin eranya udah berubah kali Bang Dul, era digital lah. mungkin Kadang eranya berubah. suka ngumpul juga Bang Dul kalau di WA. Ketemu langsung enggak, cuma di WA suka ngumpul. Yang sebenarnya gini, yang Bang Dul pengen itu sebenarnya bukan orang itu lagi gitu. Oke, ya. Jadi jangan orang Kelapa 2 Bang Nai lagi yang ngumpul, orang Kampung Baru Kupang lagi, orang Duri Kepa Cangdapit lagi gitu. Ya jangan, maksudnya ya harusnya Cangdapit tetap ngajak anak buahnya, Bang Nai tetap anak buahnya gitu, bawa-bawahannya lagi junior gitu. Siap salah Bang Dul. Nggak salah. Oh, nggak salah. Kurang tepat. Iya. Bener sih emang. Kadang juga kan sekarang, ya kalau dibandingin Bang Dul, bukannya kita tuh dulu jalan sekarang mungkin udah berlari, dalam artian tuh jumlah anggota juga udah beda Bang Dul ya kan. Iya, Alhamdulillah benar. sekarang kan udah hampir angka 3.000-an Bang Dul ya kan. Alhamdulillah. Iya, karena ya kembali lagi dasarnya tuh yang diterapin tuh baik
dicontoh juga sama orang baik, ya alhamdulillah ya kan berjalan baik di RKJ sendiri gitu Bang Dul. Mungkin Bang Dul ada pesan sendiri Bang Dul buat anggota RKJ? Pesan gue buat anggota RKJ, gue lebih condong ke tolonglah persaudaraannya lebih diratin lagi gitu. Terus jangan ngumpul sama circle-nya aja, circle Kelapa Dua jangan nama circle Kelapa Dua aja, kamu baru sama circle kamu baru aja gitu. Kalau kita ngerasa RKJ, ya kita berbaur di RKJ. Kalau kita merasa Jakmania, ya kita berbaur sama Jakmania gitu maksudnya. Jangan terlalu enjoy sama circle-nya doang gitu. Kalau kita terlalu enjoy sama circle-nya, walaupun kita berbaju sama, kadang-kadang kita jadi cuek-cuek kan gitu. Kita cuek, kayaknya nggak seru banget. Kita menganggap diri kita saudara, tapi kita cuek sama saudara kita sendiri yang lain gitu. Berarti kembali lagi Bang Dul, bermula dari diri kita ya Bang. Iya benar. Kadang kan kalau keakraban itu muncul kalau kita tuh sering ketemu Bang Dul kan. Iya. Mungkin harus sering ketemu lah kita gitu. Catatannya ya Bang Dul. Tambahannya sih kayak gini Bang Nay, kalau Bang Dul contohin ke Bang Dul, apa minum dulu Bang Dul? Kalau Bang Dul contohin ke anak-anak jadul, kenapa anak-anak jadul itu lebih solid? Ya emang kayak gitu. Mereka itu kalau ngumpul nggak cuma nama circle-nya doang. Ketika udah di Menteng, Kebon Jeruk nggak nongkrong sama anak Kebon Jeruk doang, ya berbaur gitu. Begitupun juga koril-koril lain. Ketika udah sampai di Menteng, ya mereka berbaur. Nggak pengen cuman sampai di Menteng cuman sama circle-nya aja gitu. Datang berlima, nongkrong berlima. Nah itu makanya contoh-contoh itu yang pengen Bang Dul aplikasiin ke RKJ kayak gitu. Bener, dulu juga kita ngalamin juga Bang Dul, yang Bang Dul bilang tuh, ayo hadir kata Beb di stasiun Orange Cikini. Iya benar. Itu kalau posisi kita datang lebih awal enak, kita tapi kalau datang telat muterin Bang Dul. Muter. Salaman dari ujung ke ujung. Mungkin ya, yang zaman sekarang itu ya berkurang lah gitu. Iya Bang Nay, bener. Tambahan kan, itu tambahan satu lagi. Era-era itu, era-era kalau kita ketemu sama Jakman yang lain, kita pasti salaman. Iya. Kita pasti salaman. Nah sekarang itu berkurang. Nah itu Bang Dul pengen kita pupuk lagi gitu. Itu maksudnya gini, contoh-contoh yang baik ya kenapa nggak kita tiru? Benar. Hal-hal yang baik. Emang, ya bener lah cerita ya, mungkin dari teman-teman semua yang ngerasa oh iya dulu gitu, sekarang oh iya beda. Ayo kita mulai lagi. Yang dulu yang baik kita terusin. Ya. Oke Bang Dul, mungkin nih pertanyaan terakhir nih Bang Dul nih dari titipan dari netizen nih Bang Dul. Bang Dul tuh berapa lama sih Bang Dul udah dukung Persija Bang Dul? Kalau dihitung dari awal diajak sama Babe, ya mungkin udah 35 tahun. Ini hitungan benar kan Bang Dul? Iya, mungkin 35 tahun. Oh, 35 kan? tahun. Tapi kalau misalnya mulai dari Jakmania, ya berarti dimulai tahun 2000 sampai sekarang udah 21 tahun. 21 tahun. Bener sih, kita ya saksi sedikit ikutannya Bang Dul lah. Dari sekarang udah punya anak 2. Itu waktu kita tuh Rumi masih kecil, masih bisa kuat kita gendong Bang Dul. Sekarang Rumi minggir-minggir, tanya lah saksinya ya, Bang Opik sendiri pasti pada kabur ya. Nggak berani gendong ya Bang Dul ya. Berarti udah 35 tahun Bang Dul. Ya. Selama 35 tahun Bang Dul, ada rasa marah, sedih, kalau bahagia mah jangan tanya. Persija juara udah ngalamin 2 kali Bang Dul. Udah ngalamin 2 kali. 2021, 2001, 18. Iya, sama ini berderet tuh selainnya. Nah itu Bang Dul, fase sedih, marahnya Bang Dul. Kalau marah mah tuh sendiri, kita ngalamin juga Bang Dul kan. Nah, waduh, udah Aslam tahu banget, Opik tahu banget ya. Ya udah Bang Dul, tuh marah, sedihnya itu Bang Dul. Sedihnya sih ketika Persija terpuruk sih. Waktu kita pernah ada di era-eranya Persija terpuruk. Terpuruk dalam artian gini, untuk manajemen sama pemain sama supporter kala itu nggak bersinergi, nggak sinkron. Bener. Itu saat-saat paling sedih, mungkin marah juga sih waktu itu, karena suara-suara kita sebagai supporter nggak didengerin gitu. Itu saat-saat
Menurut Bang Dul sih itu mengecewakan banget gitu. Tapi lambat laun alhamdulillah makin membaik, walaupun sekarang masih dipegang sama orang yang pernah mengecewakan dulu, tapi sekarang menurut Bang Dul sih lebih baik. Iya bener, pas Persija dulu, apalagi ya mungkin Bang Dul, Bang PI ya punya teman atau kenal akrab sama pemain Persija kan, yang denger kita kadang denger cerita langsung keadaan pemain tuh kayak gimana ya kan, sampai makan ya kan, gitu kan. Ya itulah sedihnya ya Bang Dul ya. Sedih. Nah kalau marahnya nih Bang Dul, selain kalah, tapi kalah nggak mungkin marah ya Bang Dul, pasti nerima. Itu hal yang biasa. Marah tuh dalam arti apa nih Bang Dul? Kalau menurut Bang Dul dah? Iya, marah itu ketika pemain udah berjuang tapi hak-haknya nggak dipenuhin, karena mungkin karena kedekatan Bang Dul waktu itu sama salah satu pemain gitu. Jadi tahu curhatan nih Bang Dul, curhatan mereka gitu. Jadi gini, gimana kita nggak marah, mereka udah ikut latihan, bertanding, nguarin kemampuannya gitu. Tapi haknya mereka untuk mendapatkan gaji pada era itu gitu, nggak terpenuhi gitu. Sedih emang waktu itu. Ya marah lah, siapa yang nggak marah gitu. Tapi alhamdulillah kan, ya lagi-lagi Bang Dul bilang, alhamdulillah sekarang udah lebih baik lagi sih. Itu kan di Persija. Tapi kalau dalam Kebon Jeruk ini Bang Dul, dari RKJ, marah tuh kayak, ini pengurus nih harus bikin gini, atau ide gue ditolak, Bang Dul marah gak? Apa gitu Bang Dul? Enggak. Oh enggak ya Bang Dul? Kalau di Kebon Jeruk, yang bikin Bang Dul marah ketika nggak dapet tiket? Bukan. Oh, ketika lu megang posisi misalnya sebagai BPH, sebagai Korwil, tapi menggunakan jabatan itu semena-mena, itu Bang Dul marah gitu. Bang Dul marah banget gitu. Karena ada beberapa juga yang kayak gitu. Apalagi untuk orang-orang lama yang menganggap dirinya sebagai senior di RKJ gitu. Ketika datang menganggap dirinya senior, semena-mena minta tiket lah, berlebihan gitu di pertandingan penting tertentu ya Bang. Iya, pertandingan tertentu, minta tiketnya 30, 40. Bang Dul nggak suka yang kayak gitu-gitu gitu. Kita sama yang junior cuman perbedaannya cuman Bang Dul lahir duluan, kalian lahirnya belakangan. Mungkin kalau kalian lahir duluan, kalian senior Bang Dul gitu. Itu aja sih. Oke, benar sih Bang Dul ya, kalau perihal kayak gitu. Berarti dia tuh nggak siap salah Bang Dul ya, kita mah siap salah dah kalau Bang Dul. Siap. Nah, kurang lebih mungkin segitu. Bukan segitu, banyak cerita dari Bang Dul. Lu bayangin aja teman-teman semua, 35 tahun sampai sekarang udah berumah tangga, masih aktif di Persija. Mungkin itu aja obrolan kita Bang Dul ya. Kita akhiri ini Bang Dul, bukannya nggak sayang nggak nih, pokoknya. Oke Bang Nay. Siap salah Bang Dul, waktunya cuma. Terima kasih udah diundang. Ya, alhamdulillah Bang Dul, sehat-sehat ya Bang Dul. Alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe channel RKJ-nya dan ditonton video-videonya, dan tungguin cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania Persija warisan Babege.